Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat kita menelusuri jejak sejarah, mengambil hikmah dari masa lalu, dan merenungkan kisah-kisah yang membentuk dunia. Kali ini, kita akan menyelami sebuah tragedi yang mengguncang peradaban manusia, sebuah kisah tentang keangkuhan, kemewahan, dan kehancuran. Inilah kisah Titanic, keangkuhan manusia dan tragedi di lautan. Mari kita mulai perjalanan ini dan melihat bagaimana ambisi yang terlalu besar bisa berujung pada bencana. Titanic lahir dari ambisi besar White Star Line untuk menciptakan kapal laut terbesar dan termewah di dunia. Pada awal abad ke-20, persaingan antara perusahaan pelayaran sangat ketat, terutama antara White Star Line dan Cunard Line. Cunard telah meluncurkan dua kapal tercepat di dunia, Lusitania dan Mauretania, yang mampu menyeberangi Atlantik dalam waktu singkat. White Star Line, alih-alih bersaing dalam kecepatan, memilih pendekatan berbeda, membangun kapal terbesar dan termewah yang pernah ada. Pada awal dasawarsa pertama abad ke-20, Direktur White Star Line J. Bruce Ismay bekerja sama dengan William Peary dari perusahaan galangan kapal Harland and Wolff untuk merancang tiga kapal raksasa, Olympic, Titanic, dan Britannic. Titanic mulai dibangun di Belfast dan membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun untuk diselesaikan. Kapal ini memiliki panjang lebih dari 800 kaki, tinggi lebih dari 200 kaki, dan berat lebih dari 46.000 ton. Dengan teknologi paling canggih pada masanya, Titanic dipandang sebagai keajaiban teknik modern. Kapal ini didesain dengan sistem keselamatan yang dianggap luar biasa, termasuk 16 kompartemen kedap air yang bisa ditutup secara otomatis jika ada kebocoran. Karena fitur ini, Titanic disebut sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Kepercayaan ini begitu kuat hingga banyak orang, termasuk para insinyur, yakin bahwa Titanic tidak mungkin mengalami bencana besar. Bahkan, dalam sebuah wawancara sebelum pelayaran perdananya, seorang pejabat White Star Line menyatakan bahwa bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Namun, di balik semua kemegahan dan kepercayaan diri yang tinggi, ada satu hal yang menjadi kelemahan terbesar Titanic: keangkuhan manusia, keyakinan berlebihan pada teknologi, dan ketidakterbatasan. Industri membuat banyak pihak mengabaikan faktor risiko. Sebagai contoh, jumlah sekoci yang disediakan hanya cukup untuk sebagian kecil penumpang. Peraturan kelautan saat itu memang tidak mengharuskan kapal membawa sekoci untuk semua orang di dalamnya, tetapi keputusan untuk mengutamakan estetika daripada keselamatan menunjukkan betapa besar kepercayaan diri para pembuat Titanic. Ambisi besar White Star Line juga terlihat dalam cara mereka mempersiapkan Titanic untuk pelayaran perdananya. Mereka ingin kapal ini memulai perjalanan dari Southampton menuju New York dengan penuh kemegahan. Pelayaran perdana ini diikuti oleh banyak orang kaya dan terkenal yang ingin menjadi bagian dari sejarah. Namun, di balik kemewahan itu, ada kesalahan kecil yang diabaikan. Salah satunya adalah kurangnya perhatian terhadap pelatihan keselamatan bagi awak kapal dan penumpang. Titanic adalah simbol puncak kejayaan zaman industri. Kapal ini mencerminkan kepercayaan manusia pada kemajuan teknologi dan kejayaan industri tanpa batas. Tetapi, keyakinan itu akan segera diuji dalam perjalanan perdananya, yang berujung menjadi salah satu tragedi maritim terbesar dalam sejarah. Pada pagi hari yang cerah di pelabuhan Southampton, Titanic bersiap untuk memulai pelayaran perdananya menuju New York. Ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan keberangkatan kapal terbesar dan termewah yang pernah dibuat manusia. Dengan panjang lebih dari 800 kaki dan tinggi lebih dari 200 kaki, kapal ini menjulang megah di atas air, seolah menjadi simbol kejayaan zaman industri. Para penumpang, mulai dari bangsawan hingga buruh imigran, menaiki kapal dengan harapan dan impian masing-masing. Perjalanan dimulai dengan mulus. Dari Southampton, Titanic berlayar menuju Cherbourg di Prancis untuk menjemput lebih banyak penumpang, kemudian menuju Queenstown di Irlandia sebelum akhirnya berlayar ke perairan luas Samudra Atlantik. Ribuan penumpang dari berbagai latar belakang berada di dalamnya, menikmati pengalaman yang tak tertandingi dalam sejarah pelayaran. Kelas 1 diisi oleh orang-orang terkaya di dunia. Ada John Jacob Astor,
seorang taipan properti dari Amerika, Isidore Straus, pemilik Macy's, serta Benjamin Guggenheim, seorang pengusaha besar. Mereka menikmati kemewahan tak tertandingi dengan ruang makan bergaya Prancis, tangga besar yang dihiasi ukiran megah, dan kamar yang lebih menyerupai suite hotel bintang 5 daripada kabin kapal laut. Ada ruang olahraga, lapangan squash, kolam renang, bahkan tempat mandi Turki yang eksklusif. Titanic bukan sekadar kapal, tetapi istana terapung yang menampilkan kejayaan peradaban modern. Di kelas 2, para penumpang tetap mendapatkan fasilitas yang luar biasa dibanding kapal lain di masanya. Para pedagang, akademisi, dan wisatawan yang mampu membayar lebih menikmati kabin yang nyaman, ruang makan yang elegan, serta akses ke dek untuk menikmati pemandangan laut yang luas. Sementara itu, di kelas 3, suasana jauh berbeda. Para penumpang, yang sebagian besar adalah buruh dan imigran menuju Amerika, menempati kabin sederhana di bagian bawah kapal. Namun dibandingkan dengan kapal lain, Titanic tetap memberikan mereka kenyamanan lebih baik. Ada ruang makan yang layak, tempat tidur yang bersih, serta hiburan sederhana yang membuat perjalanan mereka lebih menyenangkan. Bagi banyak penumpang kelas 3, Titanic adalah kapal harapan. Mereka meninggalkan Eropa untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Amerika. Ada keluarga muda, buruh yang ingin bekerja di pabrik, dan petani yang bermimpi memiliki tanah sendiri. Setiap orang di dalam kapal ini memiliki cerita mereka sendiri. Tetapi satu hal yang mereka semua miliki adalah keyakinan bahwa mereka sedang berada di kapal paling aman di dunia. Saat Titanic melaju melintasi Samudra Atlantik, para penumpang menghabiskan waktu dengan berbagai cara. Para bangsawan di kelas 1 menikmati makan malam mewah dengan menu belasan hidangan. Penumpang kelas 2 mengobrol di ruang santai atau membaca di perpustakaan. Di kelas 3, musik dan tarian rakyat mengisi malam dengan keceriaan. Tidak ada yang menyangka bahwa di depan mereka bahaya besar sudah menunggu. Malam itu laut begitu tenang. Samudra Atlantik membentang luas di bawah langit yang cerah, tanpa bulan, hanya diterangi bintang-bintang. Titanic melaju dengan kecepatan penuh sekitar 22 knot, mengejar target tiba di New York lebih awal dari jadwal. Di ruang kendali, para perwira kapal tetap berjaga, sementara di ruang mesin, para insinyur memastikan segalanya berjalan lancar. Sebagian besar penumpang sudah tertidur, sementara di dek kelas 1, beberapa orang masih menikmati percakapan di ruang makan atau bersantai di ruang merokok. Namun, di kejauhan, sesuatu yang gelap dan raksasa mengintai di jalur Titanic. Sebuah gunung es nyaris tak terlihat di permukaan laut yang tenang melayang perlahan. Di menara pengawas, dua awak kapal, Frederick Fleet dan Reginald Lee, berusaha mengamati laut sejauh mata memandang. Mereka tidak memiliki teropong karena alat itu tersimpan di lemari yang kuncinya tertinggal di Southampton. Tiba-tiba, Fleet melihat sesuatu di depan, putih samar di tengah gelapnya malam. Ia segera membunyikan lonceng 3 kali dan mengangkat telepon ke anjungan. Gunung es tepat di depan. Perwira yang bertugas, Murdoch, segera mengambil keputusan. Ia memerintahkan putar haluan ke kiri dan mengatur mesin belakang penuh untuk memperlambat laju kapal. Tapi Titanic dengan bobot puluhan ribu ton tidak bisa berbelok secepat itu. Beberapa detik kemudian, lambung kanan kapal menghantam gunung es. Bunyi gesekan besi yang mengerikan menggema, disertai getaran yang terasa di seluruh kapal. Di ruang bawah, para awak kapal terkejut saat air mulai masuk dengan cepat ke beberapa kompartemen kedap air. Kapten Edward Smith, yang saat itu sedang beristirahat, segera dipanggil ke anjungan. Setelah mendengar laporan bahwa 5 kompartemen sudah mulai kemasukan air, wajahnya memucat. Titanic hanya bisa bertahan jika tidak lebih dari 4 kompartemen yang terendam. Kini nasib kapal sudah ditentukan, Titanic akan tenggelam. Para perwira dan awak segera bergerak. Jack Phillips, operator telegraf, mulai mengirim sinyal darurat. Namun tidak banyak kapal yang berada cukup dekat untuk segera menolong. Para awak mulai membangunkan penumpang, meminta mereka mengenakan pelampung. Tetapi di kelas 3 banyak yang masih bingung dengan apa yang terjadi. Sementara itu di dek atas, sebagian besar penumpang kelas 1 masih sulit percaya bahwa kapal sebesar ini bisa tenggelam.
Kapten Smith akhirnya memberi perintah untuk mulai menurunkan sekoci. Namun, ada satu masalah besar, sekoci hanya cukup untuk sebagian kecil penumpang. Kekacauan mulai terjadi ketika orang-orang menyadari situasi sebenarnya. Para perwira mencoba menjaga ketertiban, tetapi waktu terus berjalan. Titanic perlahan mulai miring ke depan, tanda bahwa nasibnya sudah tidak bisa diubah. Di bawah langit malam yang dingin, malapetaka terbesar dalam sejarah pelayaran baru saja dimulai. Di atas dek Titanic yang mulai miring, kepanikan perlahan berubah menjadi ketakutan yang nyata. Perintah untuk menurunkan sekoci telah diberikan, tetapi tidak semua orang bisa mendapat tempat. Hanya ada 20 sekoci di kapal ini, jumlah yang tidak cukup untuk menyelamatkan lebih dari 2.000 penumpang dan awak. Ini adalah kesalahan fatal dalam sistem keselamatan, hasil dari kepercayaan berlebihan bahwa Titanic tidak mungkin tenggelam. Para perwira berusaha menjaga ketertiban dengan menerapkan aturan wanita dan anak-anak terlebih dahulu, tetapi eksekusinya tidak selalu berjalan mulus. Di dek kelas 1, banyak perempuan naik sekoci dengan tenang. Beberapa bahkan menolak pergi tanpa suami mereka. Di antara mereka, Isidore Strauss, pemilik Macy's, memilih tetap tinggal bersama istrinya, Ida, yang menolak meninggalkannya. "Di, mana engkau pergi, aku juga ikut," katanya. Sebelum keduanya mundur dari sekoci dan menghilang ke dalam kapal. Namun, di dek yang lebih rendah, situasi jauh lebih kacau. Para penumpang kelas 3, yang sebagian besar imigran dari Eropa, terjebak di lorong-lorong kapal yang mulai tergenang air. Banyak dari mereka tidak memahami instruksi karena perbedaan bahasa, sementara yang lain mendapati jalan keluar sudah tertutup. Para awak kapal berusaha mengarahkan mereka ke atas, tetapi waktu semakin menipis. Beberapa sekoci diturunkan dengan kapasitas jauh di bawah maksimal. Sekoci pertama yang diturunkan hanya membawa belasan orang, padahal bisa menampung lebih dari 40. Perwira yang bertugas takut terjadi kepanikan, memilih menurunkan sekoci dalam keadaan setengah kosong. Saat orang-orang di geladak bawah mulai menyadari bahwa jumlah sekoci tidak cukup, dorongan dan perebutan tidak bisa dihindari. Di bagian depan kapal, beberapa pria mencoba naik ke sekoci secara paksa. Perwira Murdoch yang bertanggung jawab atas proses evakuasi di sisi kanan kapal mengeluarkan pistol dan mengancam akan menembak siapapun yang melanggar aturan. Beberapa saksi bahkan mengatakan ia benar-benar menembak sebelum akhirnya mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kapal, perwira Lightoller lebih tegas dalam menegakkan aturan, memastikan hanya perempuan dan anak-anak yang naik sekoci. Di dalam kapal, perjuangan bertahan hidup semakin sulit. Ruang mesin sudah terendam, membuat Titanic semakin miring ke depan. Para insinyur yang tetap bertugas sampai akhir bekerja mati-matian untuk menjaga listrik tetap menyala, memberikan penerangan terakhir bagi mereka yang masih mencari jalan keluar. Beberapa orang nekat mencoba berenang melewati lorong yang sudah dipenuhi air, sementara yang lain tetap tinggal di kabin mereka, menerima nasib dengan tenang. Di dek atas, orkestra kapal terus memainkan musik seolah ingin memberikan ketenangan di tengah kekacauan. Ketika satu persatu sekoci menjauh dari Titanic, banyak orang yang tertinggal hanya bisa berdiri dan menatap laut yang gelap, menunggu keajaiban yang tidak pernah datang. Kapal terus tenggelam dan kematian sudah begitu dekat. Malam semakin larut dan Titanic semakin tenggelam ke dalam kegelapan Samudra Atlantik. Bagian haluan kapal sudah terendam sepenuhnya, membuat buritan terangkat tinggi ke langit. Orang-orang yang masih berada di atas kapal berpegangan sekuat tenaga pada apapun yang bisa mereka raih. Sebagian melompat ke laut dengan harapan bisa berenang ke sekoci, sementara yang lain hanya bisa pasrah menunggu akhir yang tak terhindarkan. Suara gemuruh terdengar ketika benda-benda di dalam kapal mulai berjatuhan. Mesin-mesin besar di ruang bawah tergelincir, menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Beberapa cerobong kapal roboh menimpa orang-orang yang terjebak di dek bawah. Para musisi yang sejak tadi memainkan lagu-lagu terakhir, mereka akhirnya berhenti ketika air mencapai tempat mereka berdiri. Saat kemiringan kapal semakin curam, beberapa orang mencoba naik ke buritan yang masih mengapung. Mereka berharap bahwa bagian ini akan tetap bertahan di permukaan lebih lama. Namun Titanic sudah mencapai batasnya.
Tiba-tiba, terdengar suara keras seperti ledakan ketika badan kapal patah menjadi dua. Buritan yang semula melayang di udara jatuh kembali ke permukaan laut, menciptakan gelombang besar yang menggulung orang-orang di sekitarnya. Bagian buritan kemudian mengapung sejenak sebelum perlahan-lahan mulai tenggelam. Satu persatu orang-orang yang masih bertahan terhempas ke laut yang membeku. Dalam hitungan menit, Titanic menghilang sepenuhnya di dasar samudra. Hanya tersisa suara jeritan dan rintihan dari ratusan orang yang kini berjuang di air yang dinginnya menusuk tulang. Di kejauhan, sekoci-sekoci yang telah terisi penumpang mengapung tanpa daya. Beberapa orang di dalamnya memohon agar mereka kembali untuk menyelamatkan yang masih hidup. Tetapi, sebagian besar menolak karena takut kapal akan terbalik jika terlalu banyak orang yang naik. Hanya satu sekoci yang akhirnya kembali, namun saat itu sebagian besar orang di air sudah membeku dan kehilangan nyawa. Ketika fajar mulai menyingsing, kapal penyelamat Carpathia akhirnya tiba di lokasi kejadian. Dari lebih dari 2.200 orang di Titanic, hanya sekitar 700 yang inseramid. Mereka yang berhasil naik ke sekoci kini berusaha menghangatkan diri, sementara yang lain hanya bisa menatap kosong ke laut yang dipenuhi pecahan kapal dan tubuh yang mengapung. Para penyintas memberikan kesaksian yang memilukan tentang apa yang mereka alami. Seorang wanita bernama Eva Hart, yang saat itu masih kecil, mengenang bagaimana ia harus meninggalkan ayahnya di kapal, sementara ia dan ibunya naik ke sekoci. Seorang lainnya, Charles Joughin, seorang kepala koki, menceritakan bagaimana ia selamat dengan tetap bertahan di air selama beberapa jam, terbantu oleh alkohol yang diminumnya sebelumnya. Tragedi Titanic tidak hanya meninggalkan luka bagi mereka yang selamat, tetapi juga menjadi pelajaran bagi dunia. Rasa percaya diri yang berlebihan terhadap teknologi telah membawa bencana. Dan nyawa yang melayang malam itu menjadi pengingat bahwa manusia tidak pernah benar-benar bisa menaklukkan alam. Laut Atlantik yang dingin dan sunyi menjadi saksi bisu tragedi terbesar dalam sejarah pelayaran. Ratusan orang mengambang di air yang membeku. Sebagian masih bernapas dengan lemah, sementara yang lain sudah menyerah pada kematian. Sekoci-sekoci yang selamat tetap mengapung, sebagian besar penuh sesak dengan penumpang yang menggigil kedinginan dan terkejut oleh apa yang baru saja mereka alami. Mereka hanya bisa menatap nanar ke arah lautan yang kini dipenuhi puing-puing dan tubuh yang mengapung tanpa nyawa. Di kejauhan, sebuah titik cahaya muncul di cakrawala. Itu adalah RMS Carpathia, kapal yang menerima sinyal darurat Titanic beberapa jam sebelumnya. Para awak kapal yang telah menyiapkan selimut, makanan hangat, dan perawatan medis mulai mengevakuasi korban yang masih hidup dari sekoci. Tangis haru dan isak kesedihan bercampur menjadi satu ketika mereka yang selamat akhirnya menginjakkan kaki di atas dek Carpathia. Namun, banyak juga yang hanya bisa menangis dalam diam. Sebagian dari mereka telah kehilangan suami, istri, anak, atau sahabat mereka di perairan yang kejam. Seorang wanita muda terus menggenggam tangan anaknya yang telah membeku, seakan menolak menerima kenyataan. Seorang pria tua menatap kosong ke lautan, berharap istrinya muncul dari antara gelombang. Tapi harapan itu sia-sia. Ketika Carpathia akhirnya berlayar menuju New York, dunia mulai menerima kabar tentang tragedi ini. Berita tentang tenggelamnya Titanic tersebar ke seluruh penjuru dengan cepat. Koran-koran di London, New York, dan Paris segera mencetak edisi khusus yang penuh dengan spekulasi dan laporan awal tentang kejadian tersebut. Orang-orang berkerumun di depan kantor berita, berharap mendengar kabar keluarga mereka yang berada di kapal naas itu. Di dermaga New York, ribuan orang berkumpul dengan wajah penuh kecemasan. Ada yang berharap melihat orang yang mereka cintai turun dari kapal, sementara yang lain hanya bisa menunggu daftar korban yang terus diperbarui. Ketika Carpathia tiba, pemandangan yang menggetarkan hati menyambut para penyintas. Beberapa langsung berlari ke pelukan keluarga mereka, sementara yang lain turun dengan langkah gontai. Kehilangan segalanya dalam satu malam yang tragis. Kesedihan dan kemarahan melanda dunia. Bagaimana mungkin kapal sebesar Titanic tidak memiliki cukup sekoci? Mengapa kapal lain di sekitar Titanic tidak segera merespons sinyal daruratnya? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai diajukan dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Inggris.
Di berbagai kota, upacara peringatan diadakan untuk menghormati korban. Di London, ribuan orang berdiri di jalan dengan lilin di tangan, mengenang mereka yang tak pernah kembali. Di New York, gereja-gereja dipenuhi orang-orang yang berdoa untuk para korban. Tragedi ini bukan hanya bencana maritim, tetapi juga luka mendalam bagi dunia. Titanic, kapal yang disebut sebagai tidak bisa tenggelam, kini berada di dasar samudra. Namun kisahnya terus hidup, menjadi pengingat akan kesombongan manusia dan rapuhnya hidup di hadapan kekuatan alam yang tak terduga. Setelah tragedi Titanic, dunia menuntut jawaban. Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris segera mengadakan penyelidikan untuk mengungkap penyebab tenggelamnya kapal megah itu dan mencari tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Di Amerika Serikat, sidang dipimpin oleh Senator William Alden Smith yang menggali berbagai kesaksian dari para penyintas, awak kapal, serta pejabat White Star Line. Fakta mengejutkan terungkap. Titanic berlayar dengan jumlah sekoci yang jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Selain itu, beberapa kapal di sekitar Titanic, termasuk SS Californian, diduga tidak segera merespons sinyal darurat. Di Inggris, penyelidikan dilakukan oleh Wreck Commissioners Court. Kapten Edward Smith, yang tewas dalam tragedi itu, banyak disorot karena dianggap terlalu percaya diri dengan kecepatan Titanic di perairan penuh gunung es. Selain itu, kurangnya pelatihan awak dalam prosedur darurat juga menjadi perhatian utama. Dari hasil penyelidikan, peraturan keselamatan maritim diubah secara drastis. International Convention for the Safety of Life at Sea dibentuk untuk memastikan setiap kapal memiliki cukup sekoci untuk semua penumpang. Sistem komunikasi radio di kapal-kapal juga diperketat agar setiap sinyal bahaya segera ditindaklanjuti. Tragedi Titanic menjadi pelajaran pahit bagi dunia pelayaran. Kepercayaan buta pada teknologi dan kelalaian dalam keselamatan harus dibayar dengan ribuan nyawa. Sejak saat itu, industri maritim tidak lagi memandang enteng standar keselamatan, memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Titanic tidak hanya meninggalkan kisah tragis, tetapi juga berbagai misteri dan teori konspirasi yang masih dibahas hingga kini. Salah satu teori yang mencuat adalah dugaan bahwa Titanic sebenarnya adalah kapal saudara kembarnya, RMS Olympic, yang sengaja ditukar untuk menutupi kerugian finansial White Star Line. Ada pula spekulasi bahwa Titanic sengaja dikorbankan oleh kelompok tertentu demi kepentingan ekonomi dan politik. Seiring waktu, teknologi modern memungkinkan eksplorasi bangkai Titanic di dasar Samudra Atlantik. Pada dekade 80-an, ekspedisi yang dipimpin oleh Robert Ballard menemukan sisa-sisa Titanic yang terbelah dua, mengonfirmasi banyak detail tentang bagaimana kapal itu karam. Penemuan ini memicu berbagai penelitian lebih lanjut dan ekspedisi lanjutan untuk memahami lebih dalam peristiwa malam tragis itu. Warisan Titanic terus hidup dalam budaya populer. Film, buku, dan dokumenter tentang kapal ini terus diproduksi, dengan film karya James Cameron yang dirilis pada akhir abad ke-20 menjadi salah satu yang paling ikonik. Titanic bukan hanya sekadar bangkai kapal di dasar laut, tetapi juga simbol keangkuhan manusia terhadap alam, sebuah peringatan tentang pentingnya keselamatan, dan kisah abadi tentang nasib, keberanian, serta tragedi. Hingga kini, Titanic tetap menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Titanic bukan sekadar kapal yang tenggelam di lautan, tetapi juga simbol dari kesombongan manusia yang merasa tak terkalahkan oleh alam. Dari tragedi ini, dunia belajar banyak hal tentang pentingnya keselamatan, batasan teknologi, dan harga dari sebuah keangkuhan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa sejarah selalu memberi pelajaran berharga bagi mereka yang mau mendengarkan. Terima kasih telah menyimak Kitab Mawas Diri. Sampai jumpa di kisah-kisah sejarah berikutnya.